Halo Advisor, ketemu lagi sama Langgang di sini. Di video kali ini kita mau membahas seputar mitos-mitos MacBook yang mungkin menjadikan para Advisor ragu dalam menentukan untuk membeli MacBook ini. Ya pasti mitos inilah yang buat para calon user ini membandingkan antara MacBook dengan laptop yang lain. Kayak mending ini, mending yang itu. Setidaknya kalau Advisor nonton video ini akan lebih tercerahkan atau akan menemukan titik temu atas keresahan-keresahan dalam mempertimbangkan akan membeli MacBook atau tidak. Yang pertama, mahal. Harga sebuah komputer Mac memang tergolong mahal. Bahkan untuk sebuah MacBook Air dengan spesifikasi paling rendah saja, harganya bisa lebih dari 13 juta rupiah. Harga tersebut bisa digunakan untuk membeli sebuah PC atau laptop dengan spesifikasi yang jauh lebih tinggi. Memang sih, bila kita hanya melihat harga saja, kita akan langsung berpikir bahwa semua komputer Mac sangat mahal. Apakah semahal itu? Ya, sebenarnya tidak juga. Jika kamu membeli komputer Mac, kamu sudah mendapatkan sebuah mesin yang canggih dan indah, serta OS X yang sudah berisi berbagai macam aplikasi terinstal di dalamnya. Sehingga saat kamu beli komputer Mac, kamu langsung bisa menggunakannya. Berbeda jika kamu membeli sebuah komputer atau laptop lain dengan harga sekitar 6-7 jutaan saja, kita sudah bisa mendapatkan sebuah mesin yang memiliki spesifikasi yang sama atau lebih tinggi dari sebuah komputer Mac ataupun laptop MacBook. Namun, apakah kita sudah mendapatkan Windows Office dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya? Sepertinya tidak. Yang kedua, bisa melakukan segalanya. Jangan mentang-mentang karena penggunanya kebanyakan adalah orang-orang geek maupun profesional IT, banyak orang menganggap bahwa Mac bisa melakukan segalanya. Banyak yang berpikir karena kemampuan super itulah yang membuat harganya begitu melambung. Oleh karena itu, mereka membeli Mac tanpa mengetahui apa itu komputer Mac, apa itu OS X, dan lain sebagainya. Alhasil banyak juga di antara mereka yang pusing saat mengoperasikan Mac. Sebagian ada yang berusaha memahaminya, sebagian lagi menjualnya dengan harga jatuh agar berharap benda tersebut segera pergi dari kehidupannya. Tidak jarang juga jika kamu mencari di toko-toko laptop bekas dan menemukan Mac yang cycle count-nya masih kurang dari 100 karena memang jarang dipakai oleh pengguna sebelumnya. Yang ketiga, miskin aplikasi. Ini salah satu mitos yang cukup parah ya. Jika yang dimaksud dalam jumlah aplikasi Mac belum sebanyak Windows, maka jawabannya adalah benar. Namun bila yang dimaksud adalah jumlah aplikasi di Mac benar-benar sedikit, maka jawabannya salah besar. Setiap komputer Mac dilengkapi dengan Mac App Store yang berfungsi sebagai tempat para penggunanya untuk mencari aplikasi sesuai kebutuhan mereka. Aplikasi yang ditawarkan di Mac App Store memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah aplikasi di Windows Store. Hal ini dikarenakan kebijakan sandbox oleh Apple. Semua aplikasi yang ada di Mac App Store sangat dibatasi fiturnya. Misalnya tidak bisa berkomunikasi dengan aplikasi lain, tidak punya izin mengakses file system, dan lain-lain. Itulah sebabnya aplikasi dan program yang membutuhkan izin akses seperti itu tidak dimasukkan ke Mac App Store, namun harus diunduh langsung dari situs web pengembang. Kamu tidak akan pernah menemukan program-program seperti Microsoft Office 2016 hingga NetBeans dan Android Studio di Mac App Store. Selanjutnya, tidak ada virus. Alasan dari mitos ini sebenarnya singkat ya. Lebih tepatnya adalah para pembuat virus lebih malas untuk membuat virus Mac. Mereka lebih suka membuat virus yang menyerang OS lain karena lebih banyak penggunanya serta cenderung lebih rentan keamanannya. Yang pasti mereka sudah pasti akan memilih mana yang lebih mudah untuk diserang oleh virus buatan mereka dan juga langsung banyak korbannya. Jadi para pembuat virus tidak mau membuang-buang waktu dan tenaga hanya untuk membuat virus yang penggunanya lebih sedikit serta tingkat keamanannya lebih kuat. Mitos selanjutnya, tidak pernah bermasalah. Tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan Mac. Mac tetaplah sebuah sistem operasi yang terdiri dari puluhan juta baris kode. Bisa saja Mac mengalami masalah pada program maupun sistem operasinya. Hanya saja jika dibandingkan dengan yang lain, tingkat error yang dialami Mac lebih sedikit. Mac lebih stabil dari brand yang lain. Mungkin ini adalah efek dari kebijakan Apple yang mendesain dan memproduksi hardware dan software sendiri, yang mana sudah dibuild untuk dapat beroperasi dengan maksimal sesuai dengan spesifikasi dan juga operating system yang ada di Mac itu sendiri. Jadi ya mustahil sih ada perangkat yang sangat sempurna karena yang membuat juga tetap manusia dan manusia tidak jauh dari kesalahan. Oh iya, sekedar mengingatkan untuk promo THR Lebaran dan juga cashback education masih berlaku ya sampai tanggal 19 Mei 2022. Untuk ketentuannya seperti apa, Advisor bisa tonton video sebelumnya yang mana di situ sudah dijelaskan lengkap persyaratan dan juga beberapa cashback yang akan Advisor dapatkan dari promo itu. Cukup dulu untuk video kali ini, barusan kita sudah bahas mitos-mitos mengenai MacBook. Nah, mungkin Advisor punya pertanyaan terkait dengan
iDevice apapun itu, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Juga follow akun Instagram dan TikTok kalau kalian ingin tahu update stok dan juga kepoin iDevice Store. Sampai jumpa di video selanjutnya. Make it simple, make it better. Dadah. Terima kasih.